Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan. Saya Yunia Fitri dari SDN 3 Jati Baru. Saya Dewi Supriyandari dari SMP Kausar. Saya Sri Sujendra dari SDS 1 Trimulyo. Baiklah, kami di sini akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya di sini sebagai coaching. Saya sebagai supervisor. Saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam Ibu Bonet. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat sekali Ibu. Oke, baik Pak. Di sini saya sebagai supervisor. Saya akan memulai coaching pada hari ini ya Pak ya. Nah, saya di sini sebagai supervisor. Sebelumnya saya akan melakukan coaching ini dengan melihat rubrik ya Pak ya. Yang pertama yang saya sampaikan nanti rubrik penilaiannya akan menjadi pengamatan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi persen, yaitu kehadiran penuh, kehadiran mendengarkan ya, aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya harapkan nanti Bapak dalam percakapan nanti bisa melakukan coach, jangan memikirkan apa-apa ya Pak ya. Kemudian Bapak menerapkan alur tirta. Alur tirta itu yaitu tujuan, mengidentifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Rubrik penilaiannya akan saya jadikan acuan dalam saya mengamati percakapan Bapak, bagaimana Bapak bisa memahaminya. Baik Pak, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya ya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak Pak? Boleh banget itu gimana? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin saya kembangkan adalah proses percakapan nanti ya Pak ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot melalui teknik rasa. Kemudian yang kedua, indikatornya yang saya ingin capai adalah alur tirtanya Pak ya. Saya akan menggali, saya itu ingin mengharapkan Bapak menggali ide-ide dari coach nanti agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Bagaimana Bapak? Bisa? Bisa Ibu, insya Allah bisa Ibu ya. Terima kasih juga atas bimbingannya. Terima kasih juga untuk masukannya. Kayak ini nggak sehingga nanti sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Oke, terima kasih ya Pak ya. Semoga nanti berjalan dengan baik, tetap semangat, jaga kewarasan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yunia. Waalaikumsalam Pak Jendra. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak. Baik, terima kasih Ibu Yunia atas waktunya untuk hari ini. Di sini kita nanti akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Di sini Ibu mau menyampaikan apa nih tentang obrolan hari ini? Ini nih Pak, saya membahas kondisi anak-anak di sekolah nih. Saat ini kan saya ngajar di kelas 6 dengan kurikulum merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini kok mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Beberapa siswa juga banyak yang males ngumpulin tugas. Oh jadi gitu ya, jadi yang Ibu rasakan sekarang tuh anak-anak ketika kurikulum merdeka ini tuh proses pembelajarannya dan motivasi belajarnya itu menurun ya Bu ya. Oke, jadi apa sih yang Ibu inginkan dari percakapan nanti kita, akhir dari percakapan ini? Oke, saya ingin menemukan hal-hal kira-kira apa sih yang bisa memotivasi siswa saya itu agar lebih giat lagi untuk belajar, biar mereka semangat lagi itu kira-kira apa ya? Dari proses pembelajaran Ibu, ketika Ibu menilai diri Ibu sendiri dari 1 sampai 10, Ibu itu ada di level berapa? Kalau begitu, coaching saya menurut saya masih di level 6 deh Pak. Di level 6 ya. Ada nggak sih harapan untuk meningkatkan dari level 6 ini ke mungkin ke level 8 atau ke level 10 gitu? Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya Pak ya, saya pengen ada di level 8 dulu gitu. Karena saat ini kan, ya kalau menurut saya cukup di level 8 dulu deh. Karena kalau udah sampai level 10 itu kayaknya udah sempurna, itu perlu pertanggungjawaban yang sangat besar. Level 8 dulu deh Pak. Untuk meningkatkan level itu kan Ibu kan pasti ada beberapa rencana gitu kan untuk mencapainya gitu. Apa sih rencana Ibu? Kalau saya sih ingin memanajemenkan kelas dulu. Misalnya kita membuat ice breaking, yaitu berkaitan dengan tema yang akan kami pelajari, terus melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Terus menggunakan media atau video pembelajaran
supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Terus diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu, karena nggak munafik ya kalau kita ngajar anak SD, terutama anak SD itu masih mau bermain-main. Kalau mereka bermain-main itu kan otomatis mereka jadi termotivasi, semangat untuk belajar gitu, Pak. Dari rencana-rencana Ibu nih yang dari Ibu sampaikan gitu dalam waktu dekat ini tuh rencana mana sih yang paling Ibu akan laksanakan gitu? Yang akan segera saya lakukan adalah pembelajaran, mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking yang sesuai dengan tema, Pak. Oh gitu, jadi menurut Ibu ini yang akan Ibu laksanakan nantinya dalam waktu dekat ini mengkaitkan ice breaking dengan proses pembelajaran gitu ya Bu ya. Oke. Jadi menurut Ibu sendiri ini kapan itu akan dilaksanakan? Ini hari Sabtu, mungkin saya melaksanakan rencana besok di hari Senin ya Pak ya. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya saya bisa mencapai tujuan itu. Baik. Jadi pasti dalam proses pembelajaran nanti kan pasti Ibu butuh dukungan nih dari rekan sejawat atau dari kepala sekolah mungkin ya. Ada nggak sih Bu rekan sejawat yang mendukung dalam kegiatan proses pembelajaran Ibu nanti? Ada, itu Bu Dewi kalau menurut saya, karena menurut saya beliau udah hebat ya dalam bidang IT. Terus saya akan belajar dengan Bu Dewi juga cara membuat video pembelajaran yang menarik itu yang bagaimana. Luar biasa Ibu. Jadi ada banyak beberapa rekan sejawat yang membantu Ibu dalam proses pembelajaran nanti ya Bu ya. Jadi bagaimana nih sih Bu? Kita tuh bisa tahu nih rencana Ibu berhasil atau tidaknya nanti. Mungkin minggu depan ya Pak ya, kita ngobrol lagi deh Pak sambil minum kopi. Saya sih akan menceritakan hasil rencana yang udah saya laksanakan ini seperti apa mungkin minggu depan ya Pak ya. Dari obrolan kita pada pagi hari ini nih Bu, kan ini sangat menarik sekali ya, kita membahas tentang proses pembelajaran anak, kurangnya motivasi tadi yang Ibu sampaikan. Dari obrolan kita ini apa sih yang Ibu sudah dapatkan gitu? Ya. Saya di sini bisa menemukan cara meningkatkan memotivasi belajar murid ya, dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang memotivasi belajar yang menurun. Jadi di sini saya belajar gimana sih caranya supaya memotivasi anak-anak supaya belajarnya lebih semangat. Oke, baik, terima kasih ya Bu Yunia atas bincang-bincang pada hari ini. Semoga bisa membuat rileks Ibu dan pikiran-pikiran Ibu ya tadi tentang gimana sih proses kok bisa menurun gitu loh motivasi siswa itu dapat diambil hikmahnya nanti ya Bu ya. Jadi terima kasih Bu, nanti saya akan bertanya lagi nih untuk minggu depan ya Bu ya, rencananya ya, gimana hasilnya gitu. Terima kasih Bu. Pak, saya juga ucapkan terima kasih kembali Pak ya, Bapak sudah bersedia meluangkan waktu juga mendengar keluh kesah saya. Baik, terima kasih Bu. Iya Bapak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching nih Pak? Tadi perasaannya sangat senang sekali ya Bu ya, seperti tadi kayak santai untuk membicarakan kendalanya. Dan ketika coach berbicara juga tadi kayak sejalan aja gitu Bu, jadi kayak menikmati alurnya aja. Dan saya rasa sudah mencakup ke alur ceritanya yang Ibu sampaikan tadi ya, ketika di awal tadi saya rasa alur ceritanya juga sudah titik seperti itu. Tidak ada kendala kan Pak? Alhamdulillah tidak ada Ibu, berjalan dengan alurnya. Dan tadi si coach sudah menemukan masalahnya sendiri gitu. Jadi dia tuh tahu ternyata tuh kalau ada kendala pasti ada solusinya gitu. Dan dia juga si coach juga sudah menemukannya dengan baik gitu. Oke, baik, karena sudah berjalan lancar dan solusi sudah kita temukan di situ. Terima kasih Mbak ya sudah meluangkan waktunya ya. Iya Ibu, terima kasih. Saya juga yang terima kasih Ibu atas dampingannya Ibu sebagai supervisor untuk coaching hari ini. Boleh, karena waktu sudah siang nih Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya.